Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali lagi kita hari ini bersama ringkasan pelajaran sekolah Sabat dengan GMHK Yosodipuro. Adapun judul yang akan kita pelajari pada hari ini yang berjudul Rencana Agung Allah yang berpusat pada Kristus. Akan tetapi, marilah kita berdoa sebelum mempelajarinya. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kiranya Engkau berkenan pada kami hari ini dalam pelajaran sekolah Sabat kami. Dalam Kristus Yesus, amin. Rencana agung Allah yang berpusat pada Kristus. Saudara-saudari, pernahkah Anda membuat sebuah rencana? Apakah rencana yang Anda buat itu berfokus pada satu hal atau satu titik? Tentu saja kita pernah membuat sebuah rencana, meskipun kadang-kadang rencana itu tidak berjalan sesuai kehendak kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari ini kita akan mempelajari apa itu rencana agung Allah dan mengapa Allah membuat rencananya sebagai Yesus menjadi titik dalam rencana tersebut. Rencana agung Allah merujuk pada rencananya yang terencana dengan sempurna untuk menyelamatkan, memulihkan, dan memimpin seluruh ciptaannya menuju tujuan yang akhir. Rencana agung Allah mencakup segenap aspek kehidupan dan eksistensi manusia serta seluruh alam semesta. Jadi di sini Allah berencana untuk menyatukan surga dan dunia. Dalam rencana agung Allah, Allah memiliki visi dan misi yang luas untuk mencapai kehendaknya yang sempurna. Rencana itu melibatkan pemeliharaan alam semesta, kesejahteraan umat manusia, kesejahteraan jiwa manusia, dan seluruh ciptaannya. Rencana agung Allah berpusat pada Kristus. Pernahkah kita bertanya-tanya mengapa Kristus sebagai pusat dari rencana Allah ini? Ada beberapa alasan mengapa rencana agung Allah dipusatkan pada Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mendengarkan beberapa alasan mengapa Yesus menjadi pusat pada rencana Allah. Yang pertama itu rencana agung Allah di mana Kristus datang ke dunia dan waktu yang telah ditetapkan Allah untuk memenuhi rencana Allah, dan itu tertulis dalam Efesus 1 ayat 9 dan 10 yang berbunyi, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus. Di dalam ayat yang 10 berkata, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik di sorga maupun yang ada di bumi. Alasan yang kedua adalah rencana agung Allah melibatkan penebusan dosa melalui karya Kristus di kayu salib. Kristus sebagai anak Allah yang sempurna dan tanpa dosa itu menjadi korban untuk dosa-dosa manusia. Anak Allah yang sempurna dan tanpa dosa mati dan bangkit dan mengampuni dosa kita, orang yang percaya kepadanya. Alasan yang ketiga adalah mengapa Yesus Kristus menjadi pusat rencana Allah. Pusat rencana agung Allah terletak pada kematian dan kebangkitan Kristus. Di salib, Kristus menggantikan dosa manusia dengan kebenarannya sendiri, memungkinkan manusia untuk mendapatkan keselamatan. Melalui kebangkitannya, Yesus mengalahkan kuasa-kuasa dosa dan kematian. Alasan yang keempat, mengapa Yesus sebagai pusat dalam rencana Allah. Kristus adalah kepala gereja, yaitu tubuh-tubuhnya kita yang ada di dunia ini. Gereja adalah wujud nyata, yaitu tubuh Kristus. Melalui gereja, Kristus dapat mengajar kita, memimpin kita, dan memenuhi rencananya yang ada di surga.
Alasan yang kelima mengapa Yesus menjadi pusat rencana agung Allah itu adalah rencana agung Allah mencakup kedatangan kembali Kristus di akhir zaman untuk menggenapi rencana-rencana Allah yang sebelumnya. Pada saat ini Kristus akan memperbaharui seluruh ciptaan, yang mati akan bangkit, yang tangis tidak akan ada lagi, dan kita akan bersenang-senang dan bahagia bersama Bapa di surga. Saudara-saudara yang kekasih, Kristus adalah puncak kasih karunia Allah yang melintasi sejarah manusia, menghancurkan kuasa dosa dan kematian, dan membawa kita kepada keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, di hari ini rencana agung Allah berpusat pada Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup yang tunggal bagi manusia untuk mencapai keselamatan dan mengalami kasih dan kehendak Allah yang sempurna. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat hari ini. Kiranya pelajaran ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami dapat mengerti rencana agung Allah yang ada pada kami Tuhan. Ajar kami tetap menurut kepadamu dalam Kristus Yesus. Amin.